Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di mata kuliah pendahuluan oceanografi. Saya Mutiara Rahmat Putri. Di kelas ini saya akan didampingi oleh Hanif Santiabudi dan Hanif akan memberikan beberapa materi dan juga mengkoordinir praktikum dalam mata kuliah pendahuluan oceanografi. Kali ini mata kuliah pendahuluan oceanografi beserta praktikumnya akan dilakukan secara daring dan tidak ada kegiatan ke lapangan. Walaupun demikian, nanti kami akan memberikan beberapa penjelasan mengenai kuliah lapangan yang akan digantikan secara daring, yaitu mengenai peralatan dan cara pengukuran peralatan-peralatan tersebut. Jadwal mata kuliah ini yaitu setiap hari Kamis pukul 7 hingga 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya ruang kuliahnya secara daring, bisa kita menggunakan Zoom ataupun MS Team nantinya. Jadwal praktikum akan dilakukan dengan koordinasi bersama-sama dengan asisten dan praktikum akan dilakukan secara daring. Namun demikian, kuliah lapangan untuk tahun ini tidak akan ada, sehingga akan kami gantikan dengan penjelasan mengenai penggunaan alat-alat praktikum. Di mata kuliah ini, kehadiran akan digunakan sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir, yaitu biasanya minimal 80% kehadiran. Kehadiran secara daring dilakukan dengan mengisi attendance di laman FITB 19 Kuliah ITB ACID. Jadwal perkuliahan tahun 2020 adalah sebagai berikut, dimulai kelas pertama adalah pada tanggal 27 Agustus 2020. Hingga minggu ke-8, 15 Oktober 2020 akan dilakukan ujian tengah semester atau UTS. Dan minggu ke-10 itu ada hari libur, dimohon tetap mengakses tugas yang akan kami siapkan. Umumnya, di minggu ke-12 kita melakukan kegiatan kuliah lapangan, namun untuk tahun ini tidak diadakan, dan kita akan mencoba mengisi kegiatan yang berbeda, namun tetap dilakukan secara daring. Di minggu ke-16 kita akan melakukan ujian akhir semester. Tujuan perkuliahan mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman dan informasi dasar tentang kajian oceanografi, sifat-sifat fisik lautan, biologi, kimia, dan geologi lautnya. Sehingga diharapkan mahasiswa memperoleh wawasan atau cakrawala mengenai oceanografi secara utuh dan menyeluruh. Pemahaman tentang laut merupakan kebutuhan bagi kesejahteraan Indonesia yang sebagian besar wilayahnya merupakan lautan. Dan kita memerlukan literasi mengenai laut, yaitu apa saja faktor-faktor apa saja yang dari laut yang dapat mempengaruhi kehidupan kita ataupun kehidupan kita dapat mempengaruhi lautan. Berikut adalah beberapa foto-foto yang saya kumpulkan pada saat melakukan perjalanan. Mulai dari Pulau Tangkil, pantai di Bali Barat, Pulau Menjangan di Pulau Bali, Teluk Nara di Lombok, hingga Gunung Agung dari Selat Lombok, beberapa pantai Kuta Lombok pada saat surut, jadi tampak bahwa surut jauh sekali, dan juga pulau-pulau kecil di Selat Makassar, yaitu salah satunya adalah Pulau Samalona,
Lalu ini adalah Pantai Bahubulu di Sulawesi Selatan Tenggara, dan yang paling terkenal di wilayah Indonesia yaitu di wilayah Raja Ampat, baik pasir timbulnya maupun tentunya Pianemo. Di mata kuliah ini juga akan dipelajari aplikasi oceanografi, baik masalah lingkungan, lokal, regional, dan global. Lalu perencanaan wilayah laut dan pesisir, navigasi laut tentunya, perikanan, eksplorasi sumber daya mineral, migas di laut, keamanan dan pertahanan, dan energi alternatif lainnya. Dan tentu saja yang utama adalah bagaimana kita mengeksplorasi sumber pangan baik garam, rumput laut, dan lain-lain. Berikut referensi yang kita gunakan dalam mata kuliah ini. Beberapa perubahan kurikulum di tahun 2018, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan sifat fisik dan kimia laut serta aspek-aspek dinamika lautnya. Mulai dari sejarah pembentukan bumi dan lautannya, variasi topografi, tektonik lempeng, dan sifat-sifat fisik, biologi ataupun kimia lautnya. Mahasiswa memiliki kemampuan keterampilan awal dalam pengukuran dan analisis data oceanografi. Dalam hal keterampilan pengukuran akan digantikan dalam beberapa kegiatan lainnya. Pertemuan materi kuliah ini akan dilakukan secara daring, 2 jam setiap sesi tatap muka maupun melalui video, tugas, ataupun diskusi. Praktikum akan dilakukan selama 1 jam, terdiri dari 5 modul dalam 1 semester ini, dibagi dalam beberapa sesi tatap muka, video, diskusi, dan tugas. Praktek lapangan yang biasanya dilakukan setiap tahun akan digantikan dengan video ataupun nanti dengan menggunakan IG Live. UTS maupun UAS akan dilakukan secara daring. Berikut adalah penilaian, yaitu tugas PR kehadiran akan memiliki bobot 10%, kuis 15%, praktikum 25%, UTS dan UAS masing-masing 25%. Kembali saya ingatkan bahwa kehadiran setiap minggu secara daring akan dibuktikan melalui attendance di FITB 19 Kuliah ITB ACID. Berikut daftar kuliah yang akan kita lakukan selama 1 semester ini. Khusus pengenalan survei oceanografi, berikut adalah beberapa contoh-contoh yang biasa kita lakukan setiap tahunnya. Biasanya kita melakukan praktikum lapangan pendahuluan oceanografi selama 3 hari 2 malam. Perhatikan di sebelah kanan bahwa kuliah lapangan tahun ini tidak akan dilaksanakan di tahun 2020. Walaupun demikian, tujuan dari kuliah lapangan ini sebenarnya memperkenalkan oceanografi melalui kehidupan survei, baik bekerja di pantai maupun di laut, memperkenalkan alat-alat oceanografi dan penggunaannya di laut, memberikan gambaran mengenai teori yang akan diberikan di kelas dan kenyataannya di lapangan.
Di tahun-tahun sebelumnya, kita berkunjung ke Pulau Pramuka atau ke Pulau Pari. Jadi menggunakan kapal perjalanan kurang lebih 1 hingga 1,5 jam. Berikut beberapa kegiatan foto-foto yang pernah kita lakukan baik di Pulau Pari maupun di Pulau Pramuka. Biasanya bersamaan dengan pendahuluan oceanografi, kami juga melakukan praktikum oceanografi biologi seperti menanam mangrove ataupun lamun. Dan umumnya kita bekerja sama dengan LIPI di Pulau Pari sehingga tempat tinggal akan dilakukan menggunakan mes yang ada di LIPI. Selanjutnya dari data-data praktikum tersebut kita menggambarkan dan menganalisis data baik temperatur, sebagai contoh ini data pada tahun 2013, juga salinitas, dan sebagainya. Ini beberapa foto yang dilakukan di Pulau Pramuka pada tahun 2014. Sayangnya untuk tahun ini kita tidak dapat melaksanakan kuliah lapangan, namun diharapkan nanti ada kegiatan-kegiatan yang tetap menjelaskan mengenai peralatan-peralatan oceanografi, sehingga diharapkan kuliah outcome dari mata kuliah ini akan tetap tercapai. Demikian penjelasan pembukaan mata kuliah pendahuluan oceanografi. Semoga tetap bermanfaat walaupun kali ini kita tidak dapat melakukan kegiatan lapangan.